Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita daring bersama Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jitni ilma warjukni fahma. Amin. Masih tetap semangat ya. Kita memasuki tema 1 pada subtema 2 pada pembelajaran ke-5 dan ke-6. Next, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ke-5. Sebelumnya, kalian siapkan dahulu buku tema 1-nya, buku tulis, beserta alat tulisnya. Kali ini, pembelajaran ke-5 bertujuan agar kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Setelah kalian membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya ya. Kedua, kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar melalui diagram Venn. Terakhir, kalian dapat menemukan cara membuat patung dengan tepat. Next. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN pada muatan IPS yaitu memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografis. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama contohnya seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Ada lagi contoh dari negara Brunei Darussalam. Di sini, Brunei Darussalam mempunyai minyak bumi dan gas alam sebagai sumber pendapatan terbesarnya. Sedangkan di negara Singapura perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonominya bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Next. Memasuki muatan SBDP, Ibu akan menjelaskan sedikit merancang pembuatan patung. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing tahap dalam membuat rancangan patung. 1. Membuat sketsa. 2. Memilih alat dan bahan yang sesuai. 3. Memilih teknik pembuatan yang sesuai. Next. Beralih kepada pembelajaran ke-6 bertujuan agar kalian mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Kedua, kalian mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Terakhir, kalian mampu menemukan 3 saja contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Pada pembelajaran ke-6 kali ini, di muatan bahasa Indonesia, membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Unsur-unsurnya di sini ada, kalian bisa catat di buku tulis lagi. Dapat membaca teks secara keseluruhan. Jika diperintahkan membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting dari teks laporan, kalian pertama baca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut, ya. Kalian baca-baca dahulu di pembelajaran ke-5 di halaman 99. Setelah itu, kalian kerjakan di halaman 100. Untuk tugasnya di halaman 100, kalian bisa kerjakan. Next. Pembelajaran ke-6, pada pelajaran PPKN, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di buku tema 1-nya, pahamilah lagi kelima sila Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sini kita membahas tentang penerapan sila kelima, yaitu berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang bermakna, kalian bisa tulis di buku tulisnya untuk catatan, sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Kedua, keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Ketiga, penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Adapun pengamalannya, sila kelima Pancasila yaitu pertama, kita harus bersikap adil. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain atau hak-hak teman-teman kalian. Keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kelima, kalian tidak boleh boros, tidak mempunyai sifat boros dan bergaya hidup mewah. Keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya teman kalian sendiri. Jangan mengolok-olok. Salah satu contoh dari sila kelima Pancasila yaitu menabung. Termasuk pengamalan sila kelima Pancasila yang melatih kita untuk hidup hemat. Untuk tugasnya di halaman 107 dan 109. Oke, semangat ya anak-anak. Tugasnya Ibu tunggu paling lambat pukul 8 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.